Q per T, ya, Q per T. Perubahan panas, baik itu panasnya dilepaskan ataupun tidak dilepaskan, menerima atau melepas, itu dibagi temperatur sama dengan entropi. Nah, hukum termodinamika kedua ini menyebutkan bahwa total perubahan entropi pada sistem terisolasi selama proses selalu bertambah atau pada keadaan yang terbatas reversible tetap konstan. Maksudnya begini, jadi kalau kita lihat ada sebuah proses ya, di mana proses itu ada sistem, ada lingkungan yang saling berinteraksi, kemudian mereka punya entropi masing-masing. Nah, kalau kita jumlahkan antara entropi lingkungan dengan entropi sistem, itu entropinya lebih besar atau sama dengan 0. Lebih besar atau sama dengan 0. Jadi entropi itu selalu bertambah, selalu positif, atau sama dengan 0 kalau prosesnya reversible, bolak-balik begitu ya. Coba lihat ada gambar 2 di bawahnya, ada sebuah sistem. Sistem itu adalah kontrol volume yang kita amati. Di luar sistem itu ada lingkungan. Nah, sistem itu dengan lingkungan berinteraksi, ada melepaskan panas, menerima panas, ada massa masuk, massa keluar, begitu ya. Nah, kalau dijumlahkan antara entropi sistem dengan entropi lingkungan, itu nanti nilainya akan lebih besar 0 atau sama dengan 0. Ya. Kalau dia lebih kecil 0, itu impossible process, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kita tahu bahwa sistem itu kan ada macam-macam. Ya, ada sistem terbuka, memungkinkan perpindahan panas dan massa. Ada sistem tertutup, memungkinkan perpindahan panas, tapi tidak ada perpindahan massa. Ada sistem terisolasi. Tidak ada perubahan panas, tidak ada perubahan massa ya, gitu. Nah, kalau dia adiabatik, Q-nya sama dengan 0, nggak ada panas masuk, nggak ada panas yang keluar, itu entropinya 0. Q-nya 0 kan, kalau delta S sama dengan Q per T, kalau Q-nya 0, maka delta S juga 0. Begitu. Beberapa catatan tentang entropi, proses hanya dapat terjadi pada arah tertentu saja, sedemikian rupa sehingga entropi generate, entropi yang dibangkitkan lebih besar atau sama dengan 0. Entropi tidak dapat dikonservasi sehingga entropi alam selalu bertambah. Jadi alam ini kan semakin tidak teratur dengan adanya perubahan polusi, dengan adanya kenaikan suhu bumi begitu ya, itu kan entropinya terus bertambah karena aktivitas manusia ya. Terjadi kerusakan alam karena entropi begitu. Entropinya terus bertambah begitu. Kemudian performasi dari sistem engineering terdegradasi karena adanya irreversibilitas yang terukur dari entropi yang digenerate. Maksudnya adalah karena adanya irreversibilitas, karena adanya entropi bertambah, maka sistem engineering itu terdegradasi karena adanya irreversibilitas. Ini mungkin bahasanya bahasa dewa ya. Pokoknya beginilah. Kalau proses entropi itu selalu bertambah, bertambah atau sama dengan 0, dan kalau entropinya itu lebih kecil 0, itulah impossible. Gambar bawah ada gambar kopi, cangkir kopi ya, kita sebut sebagai sistem. Kemudian di luar kopi ada lingkungan. Karena kopi ini panas, maka dia akan melepaskan panas ke lingkungan kan begitu. Nah, Q ini kalau kopi ini melepaskan panas berarti Q-nya negatif. Dia melepaskan panas. Sementara di sisi lingkungan, karena dia menerima panas, maka Q-nya positif. Nah, kalau nanti masing-masing Q ini dibagi temperatur, kalau dijumlahkan, nanti pasti harganya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Ya, lebih besar atau sama dengan 0 begitu. Kita masih ingat perjanjiannya kan, kalau sistem melepaskan panas itu Q-nya negatif, kalau sistem menerima panas Q-nya positif. Kalau sistem melakukan kerja, W-nya positif. Kalau sistem menerima kerja, W-nya negatif. Itu kan perjanjian yang sudah kita sepakati waktu terpo kemarin ya. Terus ke bawah. Ke bawah ada reservoir panas dan reservoir dingin. Kita ingin tahu ya bagaimana sih makna daripada entropi ini.
Ada reservoir panas itu warnanya merah ya, warnanya merah. Ada reservoir dingin warnanya biru ya. Nah, si merah ini melepaskan panas ke biru ya. Panas yang dilepas sebesar 1000 kilojoule. Kalau si merah ini melepaskan panas berarti Q-nya negatif. Kalau si biru ini menerima panas, Q-nya positif ya. Maka delta S totalnya adalah lihat reservoir panas kita jumlahkan entropi reservoir panas dengan reservoir dingin. Yang reservoir panas itu min Q min 1000 dibagi 1000 min 1 ya. Yang reservoir dingin dia menerima panas karena dia positif kan, terima panas 1000 dibagi 500 2 ya. Maka kalau dijumlahkan entropinya min 1 plus 2 sama dengan 1. Nah gitu. Ini menunjukkan bahwa prosesnya spontan. Prosesnya berlangsung irreversibilitas. Sekarang kita ngarang-ngarang lah. Kan panas itu selalu berpindah dari yang tinggi kepada yang rendah seperti gambar di sini. Maka entropinya kan positif. Gitu. Sekarang kita ngarang-ngarang. Panas itu berpindah dari yang dingin ke yang panas. Dibalik itu panasnya. Dibalik panasnya ya. Jadi si biru melepaskan panas ke merah. Kalau kita hitung entropinya, dari si biru melepas panas berarti min 1000 dibagi 500 min 2. Ya, min 2. Kemudian si merah menerima panas 1000 positif per 1000 1. Jadi min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Nah, min 1. Minus ini menunjukkan bahwa itu impossible. Tidak mungkin. Tidak mungkin minus ya. Karena memang panas itu bergerak dari yang tinggi kepada yang rendah ya. Jadi itu makna dari masalah tadi ya, positif negatif itu seperti itu. Oke, ke halaman berikutnya, halaman 2. Oke, stop. Halaman 2 ini adalah postulat Kevin Planck. Oke, Kevin Planck ya. Namanya Pak Kevin Planck. Nah, Kevin Planck ini telah merumuskan suatu rumusan yang merupakan manifestasi dari hukum kedua termodinamika. Postulat Planck ini menyebutkan, lupa saya belum itu ya, saya belum buka absen ya sebentar. Saya takutnya kelewat waktunya sebentar ya. Absennya belum saya, mudah-mudahan masih kekejar nih. Kalau nggak kekejar nanti saya harus lapor ke mana? Sebentar ini saya belum absen karena baru datang. Masih keburu nggak ya setengah